Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Sehat selalu? Puji Tuhan. Itu yang menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Kembali saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam edisi Suara Gembala untuk ibadah Raya Minggu tanggal 17 Mei 2020. Dan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar satu judul firman Tuhan, Beribu Guru Hanya Satu Bapa. Kita akan melandasi tema ini dari bacaan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15. Bapak Ibu membaca dari Alkitab ataupun Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi ayat yang kita baca di sini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa memang mereka bisa saja mempunyai beribu-ribu pendidik, tapi mereka diingatkan bahwa hanya satu Bapa yang mereka miliki, yang bertanggung jawab untuk iman kerohanian jemaat. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan apa yang kita harus mengerti dan terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan, maka Roh Kudus kiranya Engkau menerangi kami dan menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Beri kami pendengaran dan telinga seorang murid untuk kami boleh dengan seksama menyimak kebenaran firman Tuhan dan dengan hati yang siap untuk mentaati supaya kami benar-benar diberkati lewat firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan juga urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus mengungkapkan dalam ayat ini jemaat Korintus mempunyai beribu-ribu pendidik, ya, memiliki beribu-ribu pendidik, tetapi hanya satu Bapa. Ya, apa yang dimaksud dari ayat ini? Ayat ini tidak lain tidak bukan berbicara bahwa mereka boleh dan sah-sah saja mendengar, ya, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pendidik-pendidik, oleh guru-guru yang mungkin memang bisa saja mereka dengar. Tetapi mereka diingatkan bahwa mereka hanya punya satu Bapa yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman kerohanian mereka. Nah, ini yang saya rindu sampaikan, rindu bagikan berkenaan dengan situasi zaman now, zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di dunia kemajuan digital atau internet atau dunia maya yang begitu mudah untuk kita akses. Dan itu memungkinkan Bapak Ibu Saudara, seperti yang digambarkan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara bisa mempunyai beribu-ribu pendidik, ya, karena Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan itu di dunia internet, ya, di dunia digital zaman sekarang ini. Nah, teknologi itu memang memungkinkan kita
memungkinkan Bapak Ibu Saudara bisa banyak belajar dari banyak guru-guru yang ada di dunia internet. Nah, namun tentu hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Saya rindu sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara berkenan dengan hal ini, ya. Nah, maka saya akan menyampaikan 3 pokok kebenaran yang berkaitan dengan beribu guru hanya satu bapa, dengan 3 pokok kebenaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, teknologi internet sebagai berkat, ya. Teknologi internet sebagai berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan teknologi internet yang maju, ya, tidak dipungkiri bahwa gereja menjadi lebih mudah menyebarkan pesan firman Tuhan, lebih mudah untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada seluruh khalayak umat manusia, ya, sehingga tidak terbatas oleh tembok ruang ibadah, tapi di dunia atmosfer dunia internet semua orang bisa mendengar, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan hal itu menjadi berkat sehingga gereja yang mungkin saat-saat ini secara nyata dibatasi dengan berbagai macam peraturan dan berbagai macam tembok-tembok, sekat-sekat yang seperti tembok Yeriko dibangun secara tebal sehingga kita kesulitan untuk memberitakan Injil. Dengan dunia internet kita bersyukur itu menjadi solusi di mana kita bisa menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, ya, karena internet bisa diakses oleh masing-masing pribadi di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, termasuk saudara dan saya, ya, bisa banyak belajar, ya, dari dunia internet, karena di dalam internet kita bisa menemukan banyak pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang berkualitas, yang sangat memberkati untuk pembangunan iman kerohanian kita. Saya tidak menutup, ya, kenyataan itu. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses dan bisa mendapatkan lipat, ya, lebih lagi pengajaran-pengajaran khususnya bagi mereka saudara yang merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara nggak cukup hanya dalam satu ibadah yang terbatas 1-2 jam, tapi saudara bisa setiap saat, ya, bisa mengakses pengajaran-pengajaran di dunia internet oleh hamba-hamba Tuhan yang baik, yang berkualitas, yang sangat memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi gereja sangat diberkati, ya, dengan adanya kemajuan teknologi internet tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara pun demikian bisa menikmati, ya, sajian menu-menu iman kerohanian yang begitu multi pilihan. Bapak Ibu bisa menikmati, ya, pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, dari hamba Tuhan desa ataupun mungkin hamba Tuhan kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi teknologi internet itu sangat memberkati untuk kepentingan pelayanan, apalagi seperti sekarang ini dengan himbauan pemerintah supaya stay home, ya, untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona, termasuk dengan ibadah di rumah. Nah, dengan adanya teknologi internet kita bisa menikmati, ya, pembinaan iman kerohanian melalui ibadah online, ya. Saya saat ini banyak mengunjungi Bapak Ibu Saudara lewat khotbah secara online, secara streaming. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kurang lebih diungkapkan oleh Rasul Paulus, meskipun dulu Paulus belum hidup di zaman teknologi dan kemajuan dunia internet, tetapi ungkapan ini selaras, ya, masih relevan, bahkan relevan dengan dunia sekarang, bahwa jemaat Tuhan di Korintus, ya, bisa saja mengakses pengajaran dari beribu-ribu pendidik, ya, di dalam Kristus, ya, penyampai firman Tuhan, pengabar Injil, pengkhotbah yang handal, yang luar biasa lewat dunia internet. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa tidak semua yang di dunia internet itu konten-kontennya positif, termasuk khotbah-khotbah pun.
Tidak jarang ada khotbah-khotbah yang menyimpang, ada khotbah yang menyimpang dari doktrin kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang miring, pengajaran yang sesat, pengajaran yang bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ternyata selain teknologi internet itu sebagai berkat di mana kita bisa mengakses banyak guru yang menyampaikan pengajaran, namun kita harus juga hati-hati, waspada. Maka pokok kebenaran dua ini yang harus kita perhatikan. Saya masuk di situ bahwa teknologi internet itu sebagai pencobaan atau masalah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi selain konten-konten klasik yang selama ini mungkin sedang terjadi, baik itu berita hoax maupun juga konten-konten porno yang tentu itu akan merusak moral mental daripada kehidupan kita manusia, tapi tidak jarang juga, maksud saya, bahwa ada konten-konten yang mungkin labelnya adalah rohani, ya, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah, ya, ceramah-ceramah yang meskipun itu dalam jalur kerohanian dikemas dan memang dipergunakan untuk maksud kepentingan iman kerohanian, tapi tidak jarang ada pengajaran-pengajaran yang ternyata itu kalau dikaji, diteliti, direnungkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyimpang dan bertentangan bahkan dengan firman Tuhan. Nah, maka kita harus hati-hati, ya. Karena memang teknologi juga selain menjadi berkat juga ada sisi negatifnya, tantangan yang harus kita sadari. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tidak semua pengajar yang ada di internet itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, ya. Tidak semua pengajar di internet itu baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini yang ingin saya ungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ungkapan daripada Rasul Paulus, ya, kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu boleh memiliki akses untuk bisa mendengar, ya, pengajar-pengajar di dalam dunia internet. Tetapi sebagaimana Paulus mengatakan, saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kamu tidak mempunyai banyak bapak, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan di sini Paulus menunjuk satu hubungan antara bapak dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai orang yang percaya itu ditaruh dalam satu hubungan keluarga, ya. Dalam keluarga ada anak, ada bapak. Nah, Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang dilayani, yang dilahirkan melalui pelayanannya itu adalah sebagai anak-anak, dan Paulus mengatakan dirinya adalah bapak, yaitu yang bertanggung jawab untuk iman kerohanian daripada anak-anak Tuhan. Nah, di sini berarti saya langsung mengajak kepada satu poin berikutnya, yaitu yang ketiga, ya. Jadi yang pertama adalah teknologi internet itu sebagai berkat, tetapi yang kedua, teknologi internet juga ada unsur negatif di mana menjadi pencobaan atau masalah yang kalau kita tidak bijak dan hati-hati, maka itu bukan menjadi berkat tapi menjadi laknat yang akan membawa kita kepada kehancuran dalam kehidupan maupun di dalam iman kerohanian. Maka yang ketiga, inilah yang akan saya sampaikan lebih detail untuk saya ajak kita bersama Bapak Ibu Saudara itu merenungkan dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang ketiga, perlu bapak rohani, ya. Perlu bapak rohani. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ya, dengan adanya gereja bisa menyampaikan konten-konten pengajaran secara di dunia maya, di internet, maka gereja maya itu menjadi gereja yang tidak ada lagi batasan tembok, pintu, jendela, tidak ada batasan-batasan seperti itu, karena semuanya terbuka lebar, semua orang bisa mengakses. Jemaat menjenengan, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses, ya, tanpa batas, ya.
dalam waktu 24 jam terbuka dunia internet untuk Bapak Ibu mungkin bisa mengakses hal-hal yang berkaitan dengan juga iman kerohanian selain hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu bisa mengakses hal-hal yang juga kadang-kadang tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, maksud saya, hal itu ternyata menyimpang dari jalan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah yang ingin saya pesankan. Perlunya Bapak Ibu Saudara menempatkan diri dalam satu struktur, yaitu dalam penggembalaan yang benar dan bertanggung jawab. Nah, sebagaimana pesan daripada Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, ya, di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 17, di sana berbicara tentang perintah Tuhan, pesan Tuhan kepada Simon Petrus untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus melalui gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Alkitab memberikan gambaran bahwa setiap orang percaya itu digambarkan menjadi domba. Nah, kalau Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, ya, gembalakanlah domba-dombaku, nah ini berarti bahwa Tuhan mau domba-domba Tuhan itu ditaruh di dalam struktur adanya Bapak rohani, adanya hamba Tuhan yang menjadi penjaga, yang menjadi pembimbing, yang menjadi pengawas, yang bertanggung jawab atas domba-domba Tuhan. Nah, para pastor, para gembala, para pendeta ditugaskan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, ditempatkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan memastikan jemaat itu bertumbuh di dalam iman kerohanian yang baik, yang benar, yang sehat. Nah, Paulus mengungkapkan dirinya sebagai Bapak, ya. Jadi hamba Tuhan adalah Bapak rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan, Oke, kamu bisa memiliki banyak guru, banyak pendidik, tapi aku ingatkan, engkau hanya punya satu Bapak. Nah, artinya banyak pengajar yang baik, yang memang bisa diakses, tetapi hanya satu Bapak yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan, bimbingan, dan memastikan jemaat itu bertumbuh dalam satu rel yang benar, satu rel yang sesuai dengan tujuan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan mau anak-anak Tuhan tidak bebas liar tanpa gembala, ya. Tuhan memprihatinkan kalau ada domba tanpa gembala, ya. Nah, Tuhan ingin domba-domba Tuhan itu ada di bawah pengawasan, bimbingan, asuhan dari gembala. Karena gembala Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab memastikan domba-dombanya itu bertumbuh secara sehat dalam iman kerohanian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian bagi para pengajar yang Bapak Ibu bisa akses. Mereka tidak peduli dengan hidup saudara. Mereka tidak menahu dengan hidup nyata saudara. Mereka kan hanya menyampaikan apa yang mungkin mereka anggap penting untuk disampaikan atau yang bisa disampaikan. Tapi tentang hidup Bapak Ibu Saudara, mereka nggak tahu, bahkan tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Nah, disinilah peran penting daripada pendeta, pastor, gembala yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi kehidupan iman kerohanian saudara sehari-hari, ya, menyangkut di situ pengawasan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak setia, tidak tertib dalam ibadah, ada hamba Tuhan yang mengajak, memotivasi, mengingatkan. Nah, kalau saudara berjalan dalam jalan yang menyimpang, yang salah, yang nggak seturut dengan firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang sebagai Bapak menasihati, mengingatkan, menegur, ya, seperti dalam kehidupan yang nyata dalam keluarga misalnya, ya, kalau orang tua mendapati anaknya hidupnya nggak benar, nggak baik, ya, karena mengasihi anak, ya, karena peduli masa depan anak, maka saudara ditegur, diinsapkan, dikoreksi, dibenahi, ya. Beda dengan orang luar, ya, mereka nggak peduli karena mereka nggak punya hubungan batin dengan saudara. Apa yang terjadi pada saudara, mereka mengatakan bukan urusan gue. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus Bapak Ibu sadari. Boleh Bapak Ibu Saudara
menambah untuk iman kerohanian saudara, untuk meningkatkan iman kerohanian saudara dengan banyak belajar dari banyak guru tersebut. Tapi seperti Paulus mengingatkan, saya mengingatkan, hanya satu Bapa, ya. Mungkin Bapak saudara bukan orang hebat, Bapak saudara bukan orang fasih, orang pandai, orang yang berilmu tinggi seperti orang lain. Tapi Bapak saudara itu adalah Bapak yang bertanggung jawab ketika engkau lapar, ketika engkau haus, ketika engkau susah, ketika engkau sakit, ketika engkau menghadapi pergumulan. Bapak atau orang tua itu yang bertanggung jawab, ya. Jadi jangan kemudian demi membandingkan dan bahkan mungkin akhirnya Bapak Ibu Saudara melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan daripada Bapak Saudara, Saudara mengagumi Bapak orang lain. Nah, Saudara akhirnya tidak hormat, tidak dengar-dengaran akan Bapak Saudara. Nah, itu akan berbahaya bagi masa depan Saudara. Tidak ada anak yang menjadi orang yang akan menjadi orang yang punya masa depan yang sukses kalau dia tidak diasuh, dibimbing oleh orang tuanya, ya. Seorang anak manusia tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna, yang baik, yang normal kalau tidak dalam pengasuhan orang tua, yaitu manusia juga. Ya, ada kisah Tarsan. Kenapa ada kisah Tarsan? Karena ada bayi manusia yang diasuh oleh orang hutan, oleh monyet mungkin, oleh kera, sehingga dia berperilaku seperti monyet, berperangai, bertingkah seperti monyet. Itu manusia. Menjadi gambaran bagi kita, tanpa pengasuhan, tanpa bimbingan yang baik, yang bertanggung jawab, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi manusia yang bermasa depan dan jadi orang, menurut istilah Jawa, jadi uang. Nah, kita secara rohani pun juga demikian. Tanpa bimbingan yang intens daripada orang tua rohani, kita tidak akan menjadi orang yang bertumbuh secara baik, secara dewasa, secara benar, secara murni iman kerohanian saudara. Nah, disinilah kalau tak pentingnya perlu bapak rohani, perlu bapak rohani, dan bapak itu cuma satu, ibu itu cuma satu. Ya, kalau kita punya orang tua banyak, ya, bapak banyak, kita akan membandingkan, ya, kita akan membandingkan. Selain membandingkan, kita juga tidak akan bisa dengan mantap mematuhi, karena kita sering membandingkan mana yang akan kita ikuti. Yang akan kita ikuti adalah yang sesuai dengan selera. Nah, demikian juga kalau kita nggak punya bapak rohani dan kita mengakui kewibawaan bapak rohani yang satu, kita akan membanding-bandingkan pengajaran-pengajaran dan kita akhirnya menjadi orang Kristen yang nggak taat, yang nggak benar. Karena misalnya satu pengajar mengatakan tidak perlu perpuluhan, satu pengajar mengatakan boleh perpuluhan tetapi begini dan begitu, ya, tidak 100% dan seterusnya. Nah, saudara, ini kan pengajaran-pengajaran yang akan membingungkan. Tetapi beda kalau Bapak Ibu Saudara menempatkan diri saudara tunduk dalam bimbingan asuhan daripada Bapak yang satu. Bapak bersatu mengatakan A, sesuai dengan firman Tuhan A, maka itulah yang baik, yang akan membuat kita bertumbuh, dan ketika kita taat melakukan, kita diberkati. Tentu bukan hanya soal persepuluhan, soal pengajaran-pengajaran yang macam-macam, ya. Di dunia ini banyak pengajar-pengajar, tapi hati-hati, tidak semua pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, perlu ada bapak rohani. Saya tidak cemburu, saya tidak membatasi. Bapak Ibu Saudara bisa berselancar di dunia internet untuk bisa mendapatkan menu-menu yang bagus dari pengkhotbah yang bagus, yang fasih, yang diurapi Tuhan, yang dipakai dengan luar biasa. Saya persilakan, monggo. Tapi jangan sampai hal itu membuat saudara keluar dari struktur, yaitu penggembalaan yang baik dan bertanggung jawab. Karena kalau ada apa-apa, pengkhotbah itu tidak akan mengurusi saudara. Yang mengurusi adalah bapak rohani. Engkau butuh surat untuk satu rekomendasi. Siapa yang ngasih? Ya, gereja di mana ada bapak rohani yang Tuhan tempatkan. Nggak mungkin sudah minta rekomendasi, ya, ke pendeta-pendeta di internet itu. Dan saya juga mau katakan, saudara boleh, ya, ikut bergabung dalam satu komunitas-komunitas rohani yang lain. Misalnya anak-anak muda di FH, ya, saya ingatkan, FH boleh saudara ikuti, tetapi engkau harus lebih loyal kepada gerejamu. Kalau ada apa-apa, masa kamu akan minta, ya, surat rekomendasi pada FH? Kan tidak ada.
kamu akan menikah, mana kamu akan dinikahkan oleh FH? Kan tidak bisa. Ada lembaga resmi yang ada di gereja, dan ada hamba Tuhan yang Tuhan taruh untuk mengembalakan saudara, ya. Nah, memang kadang-kadang di dalam kehidupan seperti di keluarga, ayah itu lebih kritis, ya, lebih peduli, karena peduli maka dia kritis kepada anak-anaknya. Kalau ayah orang lain, ya, orang lain tidak peduli dengan saudara. Saudara mau bangun kesiangan, mereka nggak peduli. Tapi ayah yang mengasihi saudara dan peduli masa depan saudara, saudara didisiplin, ditegur. Kok bangun siang-siang? Kamu harusnya berangkat sekolah, kamu harus berangkat bekerja, ya, tidak baik. Ya, kalau kamu terlampau malah begadang sehingga bangun kesiangan dan seterusnya. Tapi orang lain tidak peduli. Nah, ini contohnya saja. Orang lain tidak peduli dengan keluhan saudara. Dia hanya mungkin ngomong, dia hanya berbicara apa yang mereka suka dan mau. Dan saudara kalau hanya dengar mereka, tapi nggak dengaran kepada bapak saudara, ya, pada ibu saudara, saudara juga tidak akan menjadi orang yang bertumbuh dengan baik dan sehat. Ibu saudara mungkin tidak ahli chef di restoran, masakan di mana. Ibu saudara mungkin masaknya sederhana, tapi ibu saudara adalah ibu yang bertanggung jawab dari sejak kecil mengasuh saudara, memasak menu-menu yang mungkin sederhana, ya, tetapi sehat, bersih, demi anak-anaknya menjadi anak yang bertumbuh sehat. Nah, jangan bandingkan ibu saudara dengan, wah, apa ibuku ini enggak sepinter masaknya dengan chef yang ada di resto sana. Saudara, engkau makan di resto di sana bayar, ya, dan bahkan mahal kalau itu menu yang mahal di resto, ya. Tapi jangan lupa juga di sana bisa saja menu itu tidak sehat, ya, tidak baik untuk kita, karena mereka hanya menyajikan masakan yang lezat tanpa peduli kesehatan saudara. Kalau saudara punya kelemahan, sakit apa, yang harus pantangan apa, mereka nggak peduli. Saudara kalau jajan di resto kan nggak ditanya, saudara punya kelemahan sakit apa. Kalau saudara punya asam urat, mereka nggak mikir. Kalau saudara punya darah tinggi, nggak mikir, gitu. Tapi keluarga saudara mikir, kamu jangan makan yang asin-asin, ya. Kamu jangan makan yang banyak mengandung kacang-kacangan yang akan bikin asam uratmu kambuh dan seterusnya. Itu peduli untuk sehat, ya. Memang itu kalau dirasa nggak enak, seperti juga dalam hidup rohani kita, ya. Kalau orang tua kita peduli demi kebaikan kita, tapi kalau pendidik-pendidik, guru-guru itu nggak peduli. Sepenting mereka menyajikan masakan menu yang lezat, ya, tak peduli bagaimana kita yang menikmati, yang akhirnya mengalami keadaan-keadaan yang tidak bertumbuh, tidak peduli. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara perlu bapak rohani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang diungkapkan Rasul Paulus. Ya, mungkin engkau mempunyai beribu-ribu pendidik, beribu-ribu guru. Ya, saya mau katakan hal yang sama saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses khotbah-khotbah yang bagus, yang baik di dunia internet. Karena dunia internet memang menjadi berkat juga yang kita bisa nikmati. Tapi jangan lupa, dunia internet juga ada ekses negatifnya, ya, menjadi pencobaan dan tantangan, termasuk juga masalah pengajaran. Karena di sana ada banyak pengajaran-pengajaran yang kadang tidak bertanggung jawab, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, siapa yang akan memberikan kontrol di situ? Ya, kadang-kadang jemaat kan tanpa menyadari, tanpa menghiraukan, apalagi juga karena tidak ahlinya, nggak paham, nggak tahu, tiba-tiba saudara terjerumus dalam satu keyakinan yang ternyata salah, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka pentingnya bapak rohani, pentingnya bapak yang memberi asupan-asupan gizi makanan yang bertanggung jawab, ya, yang membimbing, yang menuntun, yang menggembalakan Bapak Ibu Saudara secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah tugas saya sebagai hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya kepada jemaat yang Tuhan percayakan, sebagaimana perintah Tuhan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, Bapak Saudara. Biarlah hal ini menyadarkan setiap kita, ya, kita menjadi orang yang dalam satu hubungan ikatan itu bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Tuhan. Saudara menjadi domba, ya, milik Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Dan sekarang kita ditempatkan dalam satu hubungan. Saudara dalam hubungan berjemaat sebagai domba
saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Nah, di situ Tuhan mau kita membangun hubungan yang baik, yang benar, seturut dengan ketetapan Tuhan, supaya dengan hubungan gembala dan jemaat, di situ kita bersama bertumbuh, melakukan apa yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara itu menambah ilmu, menambah wawasan untuk iman rohani saudara dengan berselancar di dunia internet dengan banyak pengkhotbah yang baik-baik itu. Monggo silahkan, tapi jangan lupa ya, jangan sampai saudara itu menganggap itu yang menjadi kebenaran yang saudara pegang, kalau ternyata itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Bagaimana bisa tahu? Sharingkan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Kalau ada doktrin, ada prinsip yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa bicara, mana yang baik Pak, mana yang benar Pak. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tentu juga bergumul untuk memberikan arahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya khotbah pun juga tidak asal khotbah, ya, asal enak, asal lezat, tapi saya juga harus memikirkan, harus benar, harus murni, harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kadang-kadang memang makanan yang sehat itu kadang nggak lezat. Makanan yang sehat itu kadang-kadang tidak enak di lidah. Tapi kadang-kadang itulah justru yang harus kita sadari, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Ya, kita boleh punya beribu-ribu guru, beribu-ribu pendidik, beribu-ribu pengkhotbah, tapi ingat, hanya satu Bapak, Bapak rohani, Bapak yang mengembalakan saudara, yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah kita. Terima itu sebagai anugerah tanpa harus kemudian membanding-bandingkan dengan cara yang akhirnya membuat kita tidak bertumbuh secara sehat di dalam iman kerohanian. Oleh sebab itu mari saya ajak kita bersehati untuk terus bertumbuh bersama dalam konteks hubungan domba dan gembala, dengan satu maksud kita bersama bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan, karena itulah ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan, menyadarkan kami bahwa ketika kami hidup di era peradaban yang maju saat ini, kami bisa saja berselancar untuk mendapatkan guru-guru yang baik. Kami boleh memiliki guru-guru tanpa harus susah payah dengan akses internet. Kami bisa belajar dari mereka. Itu adalah satu berkat. Namun di pihak lain, kadang ada hal-hal yang memberikan kami pengajaran yang menyimpang, yang salah. Jangan sampai hal itu kami kemudian tanpa selektif. Tapi bila kami mau berhati-hati, dan kalau kami tidak mengerti, kami bisa konsultasi kepada hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk berjaga-jaga terhadap iman kerohanian kami, yang bertanggung jawab untuk kami boleh memiliki iman kerohanian yang sehat. Dan kalaupun kami toh sudah mendapatkan pengajaran yang baik dari hamba Tuhan yang berkualitas di media sosial, di internet, itu bukan berarti kemudian kami boleh meninggalkan dan mengabaikan keluarga kami, bapak rohani kami yang bertanggung jawab dari sejak kami kecil. Kami boleh belajar menghargai, menghormati, supaya kami di situ juga belajar rendah hati. Kami bertumbuh menjadi orang-orang yang baik, yang benar, untuk kami boleh memiliki iman kerohanian yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat kami boleh semakin bertumbuh secara baik dan benar dan sehat di dalam iman kerohanian kami. Selanjutnya hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan berkati Tuhan semua dengan kesehatan yang baik di masa pandemi ini. Semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Dan berkati setiap pergumulan apa yang dihadapi, Tuhan campur tangan. Hamba-Mu mengasihi jemaat Tuhan, bila yang terbaik yang daripada Tuhan itu yang terjadi atas setiap jemaat-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mendengar dan melihat mereka semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan daripada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, kami ucap syukur dan memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin.